Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Kumalasari, Eskom Enkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip desain grafik. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Rayhan Hairudin Fadilah dengan NIM 211011400870. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi mengenai prinsip desain grafik. Sebelumnya, kenapa sih prinsip desain grafik itu sangat penting? Nah, jadi prinsip desain grafik ini dikatakan penting karena dalam dunia digital, tampilan terbuka atau UI bukan cuma soal estetika, tapi juga bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan sistem secara nyaman, digunakan, dan efisien. Dalam konteks interaksi manusia dengan komputer, desain grafis adalah panduan dasar yang digunakan oleh desainer untuk menciptakan karya visual yang efektif, menarik, dan mudah dipahami. Prinsip-prinsip ini membantu mengatur elemen-elemen desain seperti gambar garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan lain sebagainya, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Nah, menerapkan prinsip-prinsip ini akan menghasilkan desain yang serasi, seimbang, dan memiliki dampak visual yang kuat. Kalau desainnya salah, seorang pengguna bisa bingungan atau bahkan meninggalkan aplikasi tersebut. Nah, berikut beberapa prinsip desain grafis. Nah, berikut ada beberapa prinsip-prinsip desain grafis. Yang pertama itu keseimbangan, kedua kesatuan, ketiga kontras, keempat hierarki, kelima itu penekanan, keenam proposisi, ketujuh itu ritme, kedelapan itu ruang, dan 9 itu penjajaran. Nah, selanjutnya masuk ke poin pertama, yaitu keseimbangan atau balance. Nah, bagaimana sih kita menyusun elemen-elemen di desain biar visualnya rata? Bisa simetris kayak cermin, kiri kanan tuh sama rata, kelihatan formal dan sesuai ya. Atau asimetris, elemennya berbeda-beda tapi tetap kelihatan seimbang dan dinamis. Intinya sih biar desainnya nggak kelihatan miring atau berat sebelah. Nah, contoh penerapannya itu pada feed media sosial Instagram. Postingan foto atau video biasanya diatur di tengah layar atau di sisi kanan atau kiri, tapi jumlah elemen visualnya, gambar, teks, icon, like, dan segala macamnya itu diatur biar nggak berat sebelah ya. Misalnya kalau ada foto di kiri, mungkin ada caption teks lebih panjang di sebelah kanan. Nah, ini biar visualnya itu seimbang. Nah, masuk poin kedua, yaitu kesatuan atau unity. Nah, biar semua elemen ini didesain untuk kelihatan nyambung, jadi desain tuh nggak kelihatan buyar atau acak-acakan. Bisa dibikin nyambung dengan menggunakan warna, gaya, atau bentuk yang konsisten. Nah, contoh penerapan dari kesatuan ini itu pada aplikasi e-commerce, yaitu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan hal sebagainya. Nah, semua tombol, ikon, dan kartu produk itu punya gaya visual yang konsisten. Contohnya seperti warna, bentuk, sudut, bayangan, dan lainnya. Jadi, meskipun isinya banyak, tapi aplikasi tersebut tampilannya tidak begitu berantakan lah, seperti terurut. Nah, masuk poin ketiga, yaitu mengenai kontras. Nah, kontras ini harus berbeda antara elemen satu dengan elemen lainnya. Misalnya, warna terang berpasangan dengan warna gelap, ukuran besar yaitu berpasangan dengan ukuran kecil, bentuk kotak berpasangan dengan bentuk bulat, atau tulisan tebal berpasangan dengan tulisan tipis. Nah, kontras ini sangat penting agar pengguna fokus ke bagian tertentu dan sebisa mungkin membuat desain yang tidak ngebosenin dan mudah dibaca. Nah, contoh penerapannya itu seperti pada tombol beli sekarang atau daftar di aplikasi e-commerce. Nah, tombol ini sering dipakai warna yang sangat berbeda dari background-nya. Seperti warna hijau terang, di latar belakangnya itu warna putih atau abu-abu. Nah, tujuannya agar si pengguna ini melihat langsung ke tombol tersebut dan akan mengklik tombol tersebut.
Maka dari itu, kontras itu harus berbeda antara satu elemen dengan elemen lainnya. Nah, masuk poin 4 yaitu hierarki. Nah, hierarki ini adalah urutan visual design. Jadi kita tuh harus tahu mana yang paling penting dan harus diperhatikan terlebih dahulu. Misalnya, kita bikin hierarki pakai ukuran, warna, penempatan, atau jenis tulisan. Nah, tujuannya agar mata orang yang lihat bisa mengikuti informasi secara berurutan dari yang paling penting sampai detailnya. Nah, contoh penerapannya itu pada halaman artikel berita. Judul artikel biasanya pakai font paling besar dan tebal. Nah, subjudul pakai font lebih kecil, dan isi paragraf pakai font paling standar. Nah, hal ini membuat mata pembaca fokus ke informasi paling penting ke detail berita tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk poin kelima yaitu penekanan atau empasis. Nah, empasis ini hampir mirip hierarki, tapi empasis ini bertujuan untuk menarik perhatian pada bagian tertentu dalam sebuah karya atau desain. Jadi kita tahu bagian mana yang paling menonjol pada desain tersebut. Nah, misalnya dibikin gede ukurannya, kasih warna yang berbeda, atau kasih ruang kosong di sekitarnya. Nah, contoh penerapannya itu pada penawaran diskon di aplikasi e-commerce. Barang yang lagi diskon besar sering banget dikasih tulisan seperti diskon 80%. Nah, dengan warna yang mencolok atau ukuran harga lebih besar, hal ini dapat memusatkan perhatian ke pengguna kalau ada penawaran menarik. Selanjutnya itu masuk poin ke-6 yaitu proposisi. Nah, proposisi ini tentang perbandingan ukuran antara elemen sebuah desain. Proposisi yang pas bikin desainnya kelihatan enak dipandang dan seimbang. Contohnya itu mengatur ukuran gambar sama tulisan, atau jarak antara elemen biar semuanya pas dan enak dipandang. Nah, contoh penerapannya itu seperti pada tombol navigasi di tab bar. Semua ikon tombol seperti home, search, profil itu punya ukuran yang sama dan jarak yang proposisi. Jadi nggak ada yang terlihat ukuran dan jaraknya berbeda sendiri. Masuk poin ketujuh yaitu ritme. Ritme ini mengatur pengulangan atau variasi elemen desain secara teratur agar visualnya seperti mengalir. Kayak bikin pola atau ngulangin bentuk yang sama agar desainnya seperti bergerak dan tidak kaku. Contoh penerapannya itu pada daftar chat di WhatsApp. Nah, setiap baris chat, nama, kontak, pesan terakhir, waktu, dan lainnya itu punya layout yang sama dan berulang. Hal ini dapat membuat ritme visual yang bikin mata nyaman saat melakukan scroll layar ke bawah maupun ke atas. Selanjutnya itu poin ke-8 yaitu ruang atau space. Nah, ruang kosong sering disebut negative space, ini sangat penting. Sangat pentingnya karya elemen desain. Menggunakan ruang kosong yang pas bisa bikin desain kelihatan lebih rapih, seperti ada ruang napasnya dan gampang mudah dibaca. Nah, contoh penerapannya itu seperti pada form login atau form registrasi. Nah, biasanya memiliki ruang kosong yang cukup di sekitar kolom, input, dan tombol. Nah, hal ini membuat form tidak kelihatan begitu padat. Selanjutnya masuk ke poin 9 yaitu penjajaran. Hal ini yaitu soal menyusun elemen-elemen agar rapih, lurus di satu garis atau tepi yang sama. Membuat desain kelihatan teratur, terorganisir, dan terlihat profesional. Penjajaran yang benar membuat semua elemen jadi nyambung secara visual. Contoh penerapannya yaitu pada teks dalam daftar atau menu. Nah, semua teks biasanya rata kiri, atau rata tengah, atau rata kanan. Nah, hal ini membuat daftar kelihatan rapih dan terorganisir. Jadi, itulah beberapa prinsip desain grafis serta contoh penerapannya. Selanjutnya itu saya memiliki studi kasus yang mengenai prinsip desain grafis. Nah, di sebuah startup teknologi ingin meluncurkan sebuah aplikasi mobile bernama Scan and Go. Aplikasi ini bertujuan untuk merevolusi pengalaman berbelanja di supermarket dengan memungkinkan pengguna memindai barang belanjaan mereka sendiri saat berkeliling toko, melihat total harga secara real time, dan membayar langsung melalui aplikasi tanpa perlu antri di kasir. Tim pengembang telah menghabiskan banyak waktu untuk memastikan fungsionalitas inti berjalan sempurna. Namun, tim desain UI UX baru saja bergabung dan meminta untuk menganalisis potensi penerimaan pengguna terhadap aplikasi ini berdasarkan kriteria desain antarmuka.
Nah, dari studi kasus tersebut, di sini ada pertanyaan gitu, sebagai seorang desainer UI UX, analisislah bagaimana penerapan atau pengabaian kriteria-kriteria desain berikut dapat mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi Scan and Go. Nah, di sini ada soal nomor satu yaitu, jika informasi produk seperti nama, harga, diskon pada aplikasi Scan and Go disajikan dengan ukuran font yang kecil, warna kontras rendah, atau tanpa penekanan visual yang jelas, apa dampaknya terhadap pengguna. Nah, jadi gini, jika informasi tersebut seperti harga atau diskon ditampilkan dengan font yang kecil atau warna yang nyaru dengan background, itu bisa membuat si pengguna tersebut susah melihat. Nah, terutama kepada pengguna yang memiliki penglihatan yang kurang baik. Jadi mereka tuh harus memperbesar layarnya untuk mengetahui si informasi dari produk tersebut, sehingga bukannya menjadi lebih simpel, malah menjadi ribet. Nah, dari hal tersebut, akhirnya si pengguna tersebut akhirnya memilih menggunakan aplikasi lain. Nah, selanjutnya itu masuk ke soal nomor 2, yaitu bagaimana kemampuan personalisasi, misalnya daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk, dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Nah, jadi gini, personalisasi itu salah satu kunci utama yang membuat pengguna tuh merasa dimanjakan oleh fitur tersebut. Misalnya, kita menyimpan daftar belanja yang diinginkan, terus memberi rekomendasi barang yang sering dibeli. Nah, dari hal tersebut membuat si pengguna ini nggak perlu nyari-nyari produk tersebut dari awal, sehingga pengguna tersebut merasa seperti kayak, oh ternyata aplikasi itu mengerti ya kebutuhan kita. Nah, dari hal tersebut membuat pengguna merasa nyaman dan merasa dimudahkan. Sehingga hal ini yang bikin pengguna akan selalu menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu, sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era Command Line Interface atau CLI menuju Graphical User Interface atau GUI, lalu ke Natural User Interface atau NUI, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini? Misalnya, kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, atau inovasi software. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perkembangan semakin maju yang berawal hanya kenal dengan namanya CLI atau Command Line Interface, yang dimana semuanya harus diketik untuk menjelaskan sebuah program. Dan hal tersebut cocoknya untuk seorang teknisi, tetapi tidak cocok untuk umum karena lebih ribet. Nah, evolusi tersebut terus berkembang sehingga menjadi GUI, yaitu Graphical User Interface, yang dimana hanya menggunakan tampilan visual kayak tombol, icon, dan menu. Nah, perkembangan ini bikin komputer bisa dipakai lebih banyak orang karena lebih gampang dipahami, sehingga evolusi terus berkembang yang dimana sekarang kita udah masuk era NUI. Nah, NUI ini itu Natural User Interface. Nah, contohnya itu seperti layar sentuh, voice command, dan gestur, jadi lebih alami dalam artian pengguna tidak perlu belajar terlebih dahulu untuk cara pengoperasiannya. Jadi seperti Android sekarang, tinggal sentuh, geser, dan seperti langsung berbicara. Contohnya seperti Oke Google. Nah, hal tersebut termasuk evolusi NUI. Nah, itulah perkembangan dari CLI ke GUI dan ke NUI. Nah, kenapa sih bisa berubah secepat itu? Ya, pertama itu teknologi perangkat keras makin canggih. Contohnya seperti layar sentuh, mikrofon, sensor, dan lainnya. Nah, kedua, kebutuhan pengguna zaman sekarang itu makin tinggi, yang dimana maunya lebih gampang dan lebih cepat. Nah, yang ketiga itu karena software sekarang tuh makin cerdas, seperti AI di zaman sekarang yang mudah beradaptasi sesuai keinginan pengguna. Nah, intinya semakin cepat teknologi terus berkembang, semakin tinggi harapan pengguna menginginkan kemudahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, jika kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.